Pemirsa, ayahanda almarhum Brigadir J, Samuel Huta Barat beserta perwakilan keluarga hari ini mendatangi kantor Kemenko Polhukam. Untuk memberikan dukungan moral, Menko Polhukam Mahfud MD menerima audiensi dari pihak keluarga Brigadir J. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Menko Polhukam Mahfud MD menerima audiensi ayahanda Brigadir J, Samuel Huta Barat dan Huta Barat Lawyers. Pihak keluarga dan rekan tiba 30 menit lebih awal dari agenda awal, yakni pukul 11 siang di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat. Seusai bertemu Menko Polhukam, pihak keluarga mengapresiasi dukungan pemerintah dalam penyelesaian kasus kematian Brigadir J di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Belum ada keputusan oleh pengadilan, anak kami sudah nyatakan seorang yang mencabuli. Jadi inilah kami Huta Barat yang kurang terima. Jadi kepada Pak Jokowi pun kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, sudah sampai 3 kali mengucapkan kata-kata supaya peristiwa ini dibuka selebar-lebarnya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan kepada Pak Mahfud MD yang begitu pertama kali merespon persoalan ini, kami sangat berterima kasih sekali. Sampai Mahfud Pak MD mengutarakan kalau mencari tikus di dalam satu lumbung, jangan lumbungnya dibakar. Sementara itu, Menko Polhukam mengakui adanya unsur hierarki jabatan dan politis yang menyulitkan penyelesaian kasus kematian Brigadir J. Saya katakan, maaf, ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga memang harus bersabar karena ada psikohierarkial, ada juga psikopolitisnya. Jadi arahan Presiden, pemerintah pusat itu sampai sekarang ya cukup, sudah benar. Pokoknya buka gitu aja, Presiden tidak masuk ke teknis penyidikan. Menko Polhukam tidak boleh masuk ke pro justisia, tapi memberi arahan yang akan mengawal pelaksanaannya dari sudut kebijakan negara, bukan dari teknis penyidikan. Setelah bertemu pihak keluarga Brigadir J, Mahfud MD berjanji pemerintah akan terus memantau dan mengawasi berjalannya proses pemeriksaan hingga penyidikan kasus kematian Brigadir J. Dari Jakarta, Yohana Gabriela Syamsuddin, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD telah mengantongi banyak catatan dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, intelijen, hingga purnawirawan dalam kasus kematian Brigadir J. Mahfud MD juga menyoroti pernyataan kuasa hukum Brigadir J soal CCTV di kediaman Irjen Verdi Sambo yang tersambar petir. Insiden tewasnya Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang tertembak di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo masih terus bergulir. Pengusutan konstruksi peristiwa telah mengerahkan banyak pihak, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD yang diutus Presiden RI Joko Widodo untuk mengusut kasus ini. Mahfud MD mengklaim telah mengantongi catatan dari keluarga, intelijen sampai purnawirawan. Tugas saya adalah mengawal kebijakan atau arahan Presiden bahwa harus dibuka dengan benar. Sehingga saya punya catatan lengkap dari keluarga, ada dari intelijen, ada dari purnawirawan polisi, ada dari Kompolnas, ada dari Komnas HAM, ada dari LPSK, ada dari sumber-sumber perorangan di Densus, di BNPT. Saya tanya semua. Dan tentu saya punya pandangan nantinya, tetapi pandangan saya ini tidak akan mempengaruhi proses hukum yang sekarang sedang berjalan. Mahfud MD juga menyoroti pernyataan kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak di Bareskrim Polri soal petir yang menyambar CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo harus diperiksa. Ia mencuit kematian Brigadir J memang memicu polemik. Tetapi dibuat tersenyum kecut atas keterangan Kamarudin karena sesungguhnya logika publik sudah cerdas. CCTV itu harus diuji. Kenapa harus diuji? Pertama, CCTV sudah disambar petir. Kedua, dekordernya diturunkan oleh orang lain yang bukan Polri. Maka kalau tiba-tiba CCTV ketemu kembali, harus dibikin berita acara dengan petir. Kapan petir mengembalikan CCTV itu? Yang berikutnya, kapan orang yang
mengambil dekoder itu mengembalikan. Maka yang mengambil itu harus dijadikan tersangka, yaitu menghilangkan barang bukti atau menghalang-halangi penyidikan. Kasus tewasnya Brigadir J sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, namun belum ada penetapan tersangka seorang pun. Tim TV One mengabarkan.